Ya, jadi Bismillah, selamat sore semuanya. Jadi ini langsung saja Kak Desti akan menjelaskan tentang beasiswa unggulan. Mungkin tadi sudah di-spill ya sedikit-sedikit apa itu beasiswa unggulan gitu. Ini Kak Desti izin off cam karena PPT-nya agak ini ya teman-teman. Nah, beasiswa unggulan. Nah, jadi beasiswa unggulan itu dapat membantu kita dari segi sosial dan ekonomi tentunya teman-teman, atau yang biasa kita sebut dengan finansial gitu. Yang kedua juga dengan adanya beasiswa unggulan memberikan kesempatan bagi kita untuk menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau universitas, dan juga tentunya kita memiliki integritas diri yang meningkat, memiliki jaringan yang luas, dan juga mendapat pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, pasti teman-teman kepo nih, apa sih Kak beasiswa unggulan itu? Nah, jadi di sini Kak Desi mau jelasin dulu beasiswa unggulan. Sebelumnya teman-teman lihat ada di sebelah kanan atas itu ada website untuk beasiswa unggulan, bisa teman-teman catat atau teman-teman simpan untuk linknya. Nah, apa sih itu beasiswa unggulan? Mungkin nih banyak nih yang bertanya-tanya tentang, Kak, beasiswa unggulan itu apa? Jadi, beasiswa unggulan itu merupakan beasiswa yang ditujukan bagi siswa atau mahasiswa unggulan yang ada di Indonesia. Siapa yang memberikan beasiswa itu Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Ristek. Nah, setiap beasiswa itu memiliki visi dan tujuan teman-teman. Tapi untuk beasiswa unggulan sendiri, visinya adalah melahirkan insan cerdas dan kompetitif yang dapat berkontribusi pada daya saing bangsa. Adapun tujuan dari beasiswa unggulan adalah untuk membantu siswa atau mahasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi, baik itu di dalam ataupun di luar negeri, artinya baik itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia, sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2013. Selanjutnya, slide-nya masih ini atau sudah berpindah teman-teman? Nah, kita kembali ke tadi ya, ini slide-nya ke loncat teman-teman sebentar. Tunggu ya teman-teman. Tunggu ya, ini slide-nya apakah di sana slide-nya berganti atau tidak teman-teman? Berganti, Kak. Tunggu ya, kayaknya ada kesalahan di slide-nya. Tunggu ya teman-teman. Dimohon bersabar, ini adalah ujian. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya teman-teman. Nah, apakah sudah kelihatan? Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Udah, Kak. Jadi selanjutnya apa sih manfaat beasiswa unggulan itu? Nah, manfaat beasiswa unggulan itu yang pertama adalah beasiswa unggulan adalah beasiswa yang fully funded. Artinya, beasiswa yang mengcover semua kebutuhan mahasiswa. Mulai dari biaya UKT atau SPP, mulai dari biaya buku, biaya hidup. Biaya hidup di sini include sama uang kos ya, teman-teman. Jadi itu teman-teman akan
mendapatkan benefit atau dana itu sudah lengkap dengan uang kos, uang buku 1 tahun, dan juga uang biaya SPP selama 1 tahun. Manfaat yang kedua yaitu terbuka berbagai jenjang. Kenapa? Karena beasiswa unggulan ini bukan hanya khusus S1 saja teman-teman, tapi juga sampai dengan S2 hingga S3, dan ini bukan hanya di Indonesia saja. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan S1-nya di Indonesia tapi melanjutkan S2-nya di luar, itu bisa saja meng-apply untuk beasiswa unggulan, teman-teman. Nah, selanjutnya jenis beasiswa unggulan. Nah, jadi beasiswa unggulan itu ada yang namanya beasiswa masyarakat berprestasi, ada beasiswa pegawai Kemendikbud. Nah, ini khusus pegawai Kemendikbud ya. Kalau beasiswa masyarakat berprestasi tentunya adalah siswa-siswi yang memiliki prestasi yang ada di Indonesia gitu. Nah, yang kedua adalah beasiswa unggulan daerah 3T atau beasiswa unggulan untuk daerah-daerah yang masih dalam kategori tertinggal, teman-teman. Nah, untuk beasiswa masyarakat berprestasi, teman-teman bisa lihat di sini peraih medali penghargaan olimpiade atau kompetisi internasional bidang sains, penelitian ilmiah, keterampilan, seni atau bahasa. Dan juga ini bukan hanya kompetensi ataupun lomba-lomba internasional ya teman-teman, jangan insecure, tapi teman-teman jika sudah mengikuti lomba baik nasional, provinsi, kabupaten, itu sertifikatnya bisa digunakan teman-teman. Dan untuk yang di sini ada yang degree dan juga non degree, di mana adalah beasiswa non degree ini dia khusus tenaga kependidikan ya, jadi yang sudah mengajar teman-teman, dan itu tentunya untuk guru PAUD sampai dengan SMK. Dan untuk yang mahasiswa yang ini ya teman-teman, yang poin yang ini. Begitupun dengan beasiswa unggulan daerah-daerah yang masih tertinggal gitu. Selanjutnya, syarat beasiswa unggulan. Di sini ada 3 komponen, ada beasiswa unggulan, mahasiswa baru, dan mahasiswa ongoing. Apa sih Kak mahasiswa baru itu? Teman-teman yang baru saja mendaftar kuliah. Artinya teman-teman yang masih masuk semester 1. Nah, kalau mahasiswa ongoing, berarti teman-teman ongoing, sudah sedang berkuliah gitu. Jadi mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan itu maksimal semester 2. Jadi kalau teman-teman gagal, tapi semoga ya teman-teman gak gagal untuk mengapply beasiswa unggulan. Kalau teman-teman gagal di tahap ketika menjadi maba atau mahasiswa baru, teman-teman masih bisa mengapply untuk tahun depan di saat semester 2 teman-teman. Jadi masih ada kesempatan untuk mendaftar beasiswa unggulan di semester 2. Nah, ini dia untuk syarat beasiswa masyarakat berprestasi. Di sini ada jenjang S1, S2, S3, namun kita fokusnya di jenjang S1 saja ya teman-teman. Di sini ada mahasiswa baru dan juga ongoing. Jadi apa saja sih persyaratan umumnya? Nah, maksimal usia 22 tahun dan juga memiliki LOE. Apa sih LOE? Singkatnya gini teman-teman. LOE itu adalah bukti tanda teman-teman diterima di universitas teman-teman. Kayak bukti teman-teman lulus seleksi SNBT gitu. Buktinya bisa berupa LOE dari kampus ataupun bukti screenshot teman-teman lolos di PTN ataupun PTS gitu. Lalu ini ada ketentuan untuk akreditasi UNIF. Artinya teman-teman dalam mendaftar kampus, dalam memilih kampus, perhatikan baik-baik akreditasi kampus. Untuk beasiswa unggulan itu minimal kampusnya B gitu atau dalam kategori baik gitu. Nah, untuk ini TOEFL, ITP ataupun IELTS ini khusus teman-teman yang mau apply beasiswa unggulan ke luar Indonesia. Kalau di Indonesia teman-teman cukup menggunakan tes UKBI atau sertifikat uji kemahiran berbahasa Indonesia. Itu ujiannya online dan itu bayarnya 100.000 kalau nggak salah ya, 100 ribuan untuk siswa gitu. Dan ini khusus yang untuk keluar Indonesia ya. Selanjutnya ini untuk persyaratan atau kelengkapan berkas. KTP tentunya teman-teman harus punya KTP asli. KTP asli ya, karena sudah berusia 17 tahun. Selanjutnya kartu tanda mahasiswa, ini khusus mahasiswa yang semester 2. Kalau mahasiswa maba atau mahasiswa baru itu tidak menggunakan kartu tanda mahasiswa, tapi hanya LOE. Nah, kalau untuk mahasiswa baru kan pakai LOE tadi ya, bukti kelulusan. Nah, kalau mahasiswa ongoing semester 2 itu pakai surat tanda aktif kuliah. Ini diminta di bagian dekanat gitu, masing-masing fakultas.
Dan untuk mahasiswa ini adalah rekap nilai teman-teman selama 1 semester. Jadi kan teman-teman masih mahasiswa baru, jadi belum menggunakan KHS. Tapi yang teman-teman gunakan adalah nilai rapor teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 3. Catat ya teman-teman. Selanjutnya ada ijazah dan transkrip nilai akhir. Nah, transkrip nilai akhir ini, teman-teman kan udah nggak ada tuh, belum ada kan ujian nasional kan, udah dihapuskan kan. Nah, nilai akhirnya itu adalah nilai ujian sekolah teman-teman. Gitu. Ini untuk S1 tidak diwajibkan ya, ini untuk sertifikat TOEFL. Ini proposal rencana studi juga tidak diwajibkan, ini opsivitas akademik atau institusi terkait. Jadi teman-teman membutuhkan rekomendasi dari guru SMA. Jadi teman-teman sudah mulai bisa nih hubungi guru yang misalnya kepala sekolah atau bahkan wali kelas yang paling dekat dengan teman-teman dan yang paling tahu tentang teman-teman, karena teman-teman akan minta tanda tangan beliau. Mulai menghubungi guru di sekolah. Bu, saya rencananya mau mendaftar beasiswa unggulan. Saya membutuhkan surat rekomendasi dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Minimal 1 atau 2 Bapak Ibu guru ya. Minimal 1 atau 2 yang memberikan rekomendasi kepada saya untuk mendaftar beasiswa unggulan. Misalnya kalau Kadesti itu Kadesti tembaknya ke kepala sekolah dan juga wali kelas. Kenapa? Karena kepala sekolah itu kan memiliki kekuasaan tertinggi di sekolah. Dan yang paling dekat dengan kita adalah wali kelasnya kita gitu, yang tahu bagaimana aktivitasnya kita di dalam kelas. Selanjutnya ada surat tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi saat mendaftar beasiswa unggulan, teman-teman tidak boleh mendaftar beasiswa bidik misi. Itu bisa saja teman-teman akan digugurkan saat seleksi berkas gitu. Tidak bisa double ya teman-teman untuk beasiswanya, karena beasiswa bidik misi juga dari Kemendikbud, jadi datanya teman-teman itu akan otomatis kesimpan di Kemendikbud gitu. Sertifikat prestasi nasional atau internasional, tapi teman-teman pengalamannya Kadesti itu kebanyakan ngasih masuknya itu sertifikat tingkat kabupaten dan provinsi. Yang namanya rezeki kita nggak tahu. Jadi jangan insecure dulu ya teman-teman tentang sertifikat prestasi nasional dan internasional ini. Pokoknya kumpulkan sebanyak mungkin sertifikat yang teman-teman ikuti, baik itu lomba, baik itu lomba debat, lomba olimpiade, ataupun lomba-lomba sejenisnya, itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Dan judulnya ini akan berubah-ubah setiap tahunnya ya teman-teman. Jadi nanti akan ada buku panduan gitu di website beasiswa unggulan. Adalah link pendaftaran beasiswa unggulan. Teman-teman bisa simpan atau bisa di screenshot, atau yang mau minta PPT-nya boleh nanti setelah ini. Nah, jadi di tahun 2024 beasiswa unggulan itu ternyata buka mulai dari bulan Mei Juli sampai 1 Juli sampai 14 Juli. Dan untuk seleksinya itu sampai tanggal 14 Agustus. Ini untuk seleksi tahap 1. Dan untuk pengumuman tahap 1-nya itu tanggal 9 Agustus. Lalu masuklah ke sesi tahap 2, yaitu seleksi interview atau wawancara gitu. Yaitu tanggal 12 Agustus sampai 31 Agustus. Lalu pengumumannya tanggal 10 September tahun 2024. Untuk tahun ini kemungkinan buka di bulan-bulan ini ya teman-teman, masih ada waktu karena waktunya tinggal 1 menit. Kadesti teman-teman bisa lihat di slide ini atau nanti Kadesti bagikan. Singkatnya begini ya teman-teman, kita akan menerima biaya hidup, biaya buku, dan juga biaya pendidikan untuk 1 tahun, dan itu nominalnya bisa sampai 2 digit. Kalau untuk S1 dari maba itu totalnya sampai semester 8 itu ratusan juta teman-teman, di atas 100 juta gitu. Jadi tapi itu diterima tiap tahun. Jadi kayak misal tiap tahun 30 juta, tiap tahun 40 juta. Nah, itu sudah include semua biaya pendidikan, biaya hidup, dan juga biaya buku. Singkatnya begitu. Dan ini untuk tahapan pendaftarannya. Bisa teman-teman lihat. Nah, klik aja beasiswa unggulan. Nanti muncul website yang kayak gini. Di sini ada Q&A. Di sini bisa bertanya atau butuh bantuan, tanya di fitur Q&A beasiswa unggulan. Ini untuk daftar online atau registrasi. Nanti karena belum punya akun, jadi belum bisa login. Setelah register, baru teman-teman login. Nah, dalam membuat akun jangan sampai salah ya teman-teman. Email dan kata sandi itu harus teman-teman hafal dan ingat. Kalau bisa dicatat, ditempel di dinding ya. Dan karena itu email sama kata sandinya itu akan digunakan sampai seleksi tahap 2. Jadi jangan sampai hilang atau teman-teman nggak hafal gitu. Nah, untuk mengisi biodata ini jangan sampai salah ya teman-teman. Nanti tampilannya kayak gini contohnya. Nah, ini contoh pengumuman Kadesti tahun 2020.
lulus teman yang akan mendapatkan notifikasi ini ya, amin. Oke, sekian dari Kak Desti untuk sharing beasiswa unggulan atau BU. Nah, teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut atau mau minta PPT-nya dan lain-lain bisa DM IG di bawah ini. Oke, karena selanjutnya sudah sesi bebas, teman-teman bisa mengunjungi breakout Zoom yang lain gitu kalau teman-teman berkenan gitu. Tapi kalau teman-teman di sini masih ada yang ingin tanya jawab, Kak Desti masih bisa insya Allah untuk menjawab.